Balik maneh nang Kafe Ramadan, ngancani sahur ambek guyon-guyon. Iki spesial Wong, dadi isine yo gak mung guyon tok, tetapi penuh dengan informasi apa maneh dayohe apa Kafe Ramadan dina iki bener-bener wong nomor 1 nang nggone Kabupaten Jember. Ada Bapak Bupati beserta Ibu. Bos, tak tono dhisik iki ya. Oh iya, untuk Pak Hendi, untuk Pak Bupati kopi gulanya sedikit, untuk Ibu coklat anget. Oh apa sampean Bos? Aku wis oleh bocoran teko protokol. Aneh wis apa. Tibake oleh foto ora. Luar biasa ini. Ibu, matur suwun. saya nyambung tentang yang tadi yang UMKM Bu ya. Sebetulnya sih peran dari panjenengan sebagai ketua tim penggerak PKK, sakjanya Bu, sebagai ketua tim penggerak PKK itu tugasnya apa saja sih Bu? Tugasnya sebetulnya kalau menurut saya orang pengusaha ya, basicnya dulunya alhamdulillah cukup ringan menurut saya. Ringan gitu. Iya. Iya. Cukup keliling 31 kecamatan, tapi bertahap lumintu. Ajek ngoten nggih Bu. Iya, betul. Jadi nggak cuma mau keliling 31 kecamatan tok wong, tetapi tugasnya dari tim penggerak PKK itu nemen abote karena mengurusi keluarga sing ono nang nggone Kabupaten Jember ngoten nggih Bu. Wah, sudah luar biasa tenan. Mungkin butuh staf saya bersedia Bu. Aku nek bengi kan ya dadi Linda. Awan londo. Pak, ini masalah mudik tadi Pak. Kalau karyawan saya kan mau mudik, kalau saya enggak mau mudik Pak, karena satu saya asli Jember. Terus saya itu pengen melihat saudara-saudara atau teman-teman yang mudik itu bangga dengan Jember. Karena saiki ndelok dalan itu kan nyur lho Pak gitu. Dalan sing wingi-wingi wis bolong-bolong. Saiki malih mulus, tetapi Pak ada pertanyaan kadang-kadang dari warga kan. Nggonku kapan? Padahal kan wonten giliran Pak nggih yang kalau menurut saya itu ada multi yes gitu. Pak, mungkin panjenengan bisa menjelaskan kepada masyarakat pemirsa yang belum misalkan nggonku ndi kono kae wis diaspal nggonku ditakon terus ya napa niku Pak? Jadi gini, memang itu hak masyarakat harus bertanya dan saya juga memahami juga ke teman-teman ke masyarakat di Jember ini selama ini terlalu lama mereka tidak mendapatkan haknya. Jadi untuk mendapatkan jalan yang bagus itu kan hak masyarakat. Betul. Jangan kayak saya gitu ya. Saya mulai lahir sampai hari ini di depan rumah saya itu mulus terus jalannya, kayak pipinya saya. Jalan raya. Tapi warga yang lain Jember, yang di lain apalagi di daerah pinggiran, mereka tidak mendapatkan yang hal jalan yang layak. Dan ternyata mendapatkan setelah saya berikan hari ini nih, bulan tahun-tahun ini, haknya mereka itu baru saya tanya, ini perbaikannya kapan terakhir? Ya saya menjadi bupati gitu. Sama Pak, ini daerah ini Jelbuk juga gitu. Itu Bos, gini Pak, di Jelbuk itu sudah lama Pak. Jadi saya mulai kecil sampai gede lagi, sampai kecil lagi. Itu dari Jelbuk ke Sukowono itu kan panjang Pak. Iya. Itu jalannya guk gini Pak. Iya, itu nyambung lagi Cak John. Sampai ke Mayang. Mayang itu jadi Jelbuk, Sukowono, Mayang itu luar biasa. Saya ini bukan hanya di jalan kabupaten, tapi jalan kecamatan, jalan desa sampai ke kaki Gunung Raung. Wah. Itu. Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa atau yang nggonku kapan niku pripun Pak aturannya ya, Pak? Jadi kita ini ada proyek namanya proyek multi yes. Jadi pada saat tahun 2021 kami sudah menyelesaikan 300 kilo. Dan itu ada pekerjaan karena kalau dikerjakan tahun 2001 semuanya nggak cukup uangnya dan waktunya. Jadi dibikin proyek multi yes yang 2 tahun anggaran 2 tahun dilaksanakan selama 2 tahun, tahun pertama dan tahun kedua. Itu sebanyak 922 km. Berarti Jadi giliran. Karena yo iku mau sing jare ngendikane Pak Bupati, ono wayahe, yo ono danane, yo macam-macam lah. Sing jelas koyo wingi, dalan wis mulus kabeh.
kono ono daerah salah satu sing kondang jeglongan sewu. Iya. Nggonku kapan? Video. Ternyata lho kebagian bisa nah. Lho sing panggon liya, yo ditinteni dhisik to. Langsung maju nyet ngono. Aspal iku ono gak iso kon sampean metik langsung dadi aspal gak iso ono dalane. Sing jelas begitu dalane mulus, otomatis perekonomian nang Kabupaten Jember bisa lancar. Ngomong-ngomong masalah perekonomian, blayune nang gone UMKM wong. Bapak Ibu ngapunten, kafe saya meskipun seperti ini kemarin saya dapat kontrak, Bu, dari kabupaten sebelah. Kontrak, sampean kalau bisa menjual kopi saya kasih bonus dalam 1 tahun 2M. Saya langsung bilang, tidak. Saya orang Jember. Jadi yang kami jual, Bu, itu semua produk lokal unggulan Kabupaten Jember. Saya tidak menjual produk yang lain, ngoten, Bu. Ada testernya mana ya, Bos? Iya. Aku sih ngetes aja. Bu, masalah UMKM, Bu. Ini kan gandeng rentengnya sama PKK juga, nggih, Bu, nggih. Itu apa yang sudah langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh PKK untuk apa ya, ngopeni UMKM yang tersebar di seluruh Jember, seluruh kota Jember? Iya. Saya pertamanya harus mengondisikan 31 kecamatan ini ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan. Itu saya fokuskan harus mematuhi prosedur apa yang saya jalankan nanti. Yang kedua, saya membimbing UMKM di setiap kecamatan itu. Saya target ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan itu 31 kecamatan harus punya unggulan. Dan suruh saya setor ke saya datanya. Nanti saya yang memilih. Ada izinnya, IRT-nya, dan dinkesnya ada juga. Nah, itu nanti pasti dipinta dari pusat pasti itu. Datanya sudah saya pegang. Yang ketiga, harga bisa bersaing lebih murah. Tuh, pasti nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi diopeni Jadi harus jadi unggulan ya, Bos. Karena ngapunten Ibu Bapak, ternyata saya dapat informasi di Kabupaten Jember ini UMKM-nya itu ada 600.000. Betul. Banyak sekali. Nah, peran dari pemerintah dan PKK nggih, ya nopo untuk 600.000 UMKM itu, Pak? Monggo. Ya, jadi saya waktu awal juga kaget juga dengan ratusan ribu UMKM terbesar Jember ini, se-Jawa Timur. Kaget, ini bagaimana? Padahal yang namanya UMKM itu kekuatan branding kan mahal. Betul. Sekarang kalau kita ngomong 248 desa, itu produk keripik saja, itu ada semua. Karena ada 248 keripik, keripik semua, pisang, keripik nangka, itu ada semua, keripik tempe ada semua. Saya bingung ini bagaimana ini? Orang mau milih yang mana yang bagus, bingung gitu ya. Dan saya salah satu cara untuk memfilter itu, yang jelas kita kasih kriteria-kriteria mana yang baik masuk dalam kriteria tadi disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK tentang izin-izin dari PIRT-nya. BPOM-nya gitu ya, izinnya, terus produk halalnya, itu yang kita pilih pertama kali. Dan kami sudah melakukan datang ke Pak Menteri, menemui Pak Menteri Koperasi, dan kami sudah ngizin mau di Jember akan mendapatkan satu bantuan, satu pabrik industri yang memang mengumpulkan semua produk-produk itu. Dan di situ nanti kita disiapkan alat juga, bukan hanya gedung, tapi semua equipment produk untuk membuat produk-produk unggulan-unggulan dari UMKM itu. Jadi contoh, ada satu keripik ya, kita katakan ada 100 keripik gitu ya, kita jadikan satu keripik itu dengan produk macam-macam itu, packaging, tempat pengelolaan, tempat produksi, satu tempat kita, pakai semua di sana. Nanti keluarannya tetap ada logo yang sama, Jember keren semua gitu ya. Seperti itu. Nanti kami Pemkab Jember yang akan melakukan satu branding, itu dibiayai oleh Pemkab, brandingnya itu, Pak. Jadi kita Pemkab membranding itu untuk membantu menjualkan pemasaran mereka. Wah, ini Wong. Jadi iki pas Wong, iki episode spesial Wong, langsung Pak Bupati beserta Ibu menjadi lintang dayoh nanggone Cafe Ramadan. Nah, iki pas. Jadi misalnya monggo untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung tentang Jember atau tentang apa sing jelas siji ojo njaluk duit ya wong. Ojo.
Lain jalur duit ya sampean kerja ngono lho. Iki monggo silakan langsung dan akan dijawab. Dan yang penting yang terutama wong aku jan bener-bener siji matur nuwun banget kagak Kang Bapak sampai Ibu nggih. Lah wong Yamin kok beliau sik seger, aku kadang ya gak mudeng. Lah terus beliau itu sarine kapan ngono lho ya. Bapak Ibu ngapunten, ini ada yang sudah WA udah masuk, monggo silakan. Heeh. Gedekno wong ora cesae. Assalamualaikum Cafe Ramadan dan pemirsa Jember 1 TV. Pak Hendi dan Bu Fajarini, perkenalkan saya Wildan dari Rambi Puji. Saya merasakan beberapa perubahan di Jember, seperti alun-alun Jember yang makin ciamik, jalan raya yang diperbaiki, dan masih banyak lagi. Selain bentuk kepedulian dari masyarakat, seperti apa langkah kedepannya dari Pemkab Jember untuk menjaga dan meningkatkan wajah Kabupaten Jember kita untuk kedepannya? Terima kasih Pak. Langsung jawab, saya jawab. Mas Wildan, terima kasih pertanyaannya dan pujiannya luar biasa. Pujiannya itu bukan untuk saya, tapi itu pujiannya untuk masyarakat Jember semuanya. Ya. Yang pertama tentang alun-alun. Ini alun-alun belum Mas Wildan, ini masih poles dikit-dikit. Itu sudah cantik loh Pak. Ini masih belum. Nanti Mas Wildan akan saya tunjukkan, dan tahun ini sudah akan kita mulai dan selesai tahun 2023 kita akan mempunyai alun-alun yang terbaik se-Indonesia nanti. Ini yang terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia wong. Aku gak kate ngomong masalah Jawa Timur. Aku rodok sombong iki. Rodok sombong lagi. Aku gak ngomong Jawa Timur, aku gak ngomong Pulau Jawa. Aku gak ngomong Pulau Jawa mbek Kalimantan, mbek Bali enggak. Aku ngomong sak Indonesia wong. Itu belum ya? Belum itu. Padahal banyak dari teman-teman saya Bu Pak. Wah, alun-alunmu tambah boris ngono Cak. Ternyata sih belum ya, Pak. Belum. Jadi kok umpama iku sik wedak dasar, Pak. Durung wedak inti. Monggo mungkin ada yang lain. Oke, gedek kan wong. Salam Cafe Ramadan. Oh, Mbah Glegek, Buger. Ngucapin selamat sahur buat semua kru Cak Londo dan Cak Gerdu. Request lagu Kekasih Bayangan. Semoga puasanya lancar dan THR turun. Bisa mudik dengan selamat. Parian kosong Cak. Salam buat Bapak kulo, Pak Hendi lan Ibu Bupati kita. Parian kosong. Parian kosong biasanya ngirim parian Pak. Tibake yo kalayoni nek. Ana maneh wong? Kate parian gak wani. Langsung tokno wis. Kate parian gak wani. Salam Cafe mari. Kok grogi? Biasa Cafe grogi. Mari grogi apa sih wong? Ayo liyane wong. Wah, iki awakmu wis dikei alun-alun sing tambah apik lho sak Jawa sak Indonesia. Mosok atase WA iso salah nulis. Iku apa? Iso ditampilno. Tapi yang jelas pembangunannya memang enggak main-main ya. Jadi kaya kapan hari Pak? Rembangan, atase Rembangan. Saya ke sana hanya 2 bulan yang lalu kan dalane rodok sebelum lapangan Pak. Kan 2 bulan saya ke sana, lho wis mulus, iki sing dandani sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cafe Ramadan dari Pak Sugeng di Gebang. Salamnya buat yang terhormat Bapak Bupati Jember beserta Ibu yang saat ini hadir di Cafe Ramadan Jember 1 TV. Untuk Cak Londo dan Bang Ibnu jangan lupa jaga kesehatan. Buat kru yang lagi bertugas salam kerong. Lagunya Anggur Merah, Maggie Z, siap? Kerong. Jadi intinya paling ndak pemirsa sing delok iki sama-sama mengucapkan rasa terima kasih Bapak Ibu. Karena winginane lho dalan kayak ngono ya kan. Ngarep atasnya jarak 100 meter loh ditempuh 2 minggu. Tapi balik lagi, Cak John. Jadi alun-alun kita itu ya, saya akan ada tematik luar biasa. Jadi alun-alun yang kita akan bikin yang baru ini kenapa saya ada beda se-Indonesia? Saya akan pasang di sana ada Megatron. Megatron itu tingginya 10 meter, panjangnya 50 meter. 50 meter, Pak? 50 meter. Salah satunya ya. Terus satu lagi, di situ ini bocorannya nih ya. Ini bocorannya nih. Satu lagi kami juga masang bendera tingginya 100 meter. Gitu ya. Bendera tinggi 100 meter. Dan wah ini betul-betul akan kita menjadi satu lengkap itu wajah Jember yang sebenarnya yang akan mengungkit nanti menjadi patron ya. Patron kita punya 35 alun-alun yang luar biasa, 35 alun-alun biasa di Kabupaten Jember.
Dan di situ nanti ada UMKM, PKL yang 10 alun-alun itu bisa menampung 110 UMKM di kita. Bos, ono Megatron nih, Bos. Hah? Terus sampean Megatron. Megatron iku lek dibungkus gedang, terus lek disawanono klik. Megatron ngene. Wong lek sampean dolen nang gone wilayah kutha, terus sak klerapan yang ndelok alun-alun, sampean pikir iku wis ayu, wis cantik. Kanggoku iya, kanggo sampean iya, iku sik turu. Ono perbaikan lagi yang akan menjadi mega dan paling cantik sak Indonesia Raya. Tapi sampean nggak usah khawatir. Tetap ada satu yang tidak pernah membedakan alun-alun Jember dengan alun-alun yang lain adalah tidak ada atapnya. Oke, iki lagu nih. Tekan di Megatron.